Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan Masya Allah tema kita pagi hari ini adalah sarang dosa. Ya Allah tadi udah dibahas tuh sama guru-guru kita sarang dosa tuh apa aja tuh tadi. Dan bintang tamu kita ada juga Reza Surya. Reza. Yes Mas Soni. Apa kelihatannya masih ada yang belum puas nih sama yang tadi di segmen sebelumnya? Iya pertanyaan aku belum dijawab nih sama Belum Habib. dijawab nih sama Habib. Tolong Jadi dijawab aku yang ini. dimarahin tuh tadi tuh. Atau mungkin bahkan jadi salah satu sarang dosa juga sarang bahkan. dosa juga Iya kan kan? tuh. Nah Gimana kita tuh? mohon penjelasannya Habib Abdullah, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, biar kita nggak terjebak ya Bang Reza ya ke sarang dosa yang ketiga yaitu adalah caci maki. Caci maki. Mohon maaf sama yang di rumah juga para pemirsa setia kita. Kadang-kadang kita ini kadang sering kelepasan. Keluar ya mohon maaf kebun binatang lah, tumbuh-tumbuhan lah dan lain sebagainya. Tapi untuk menghindari hal itu perlu kita ketahui bahwa Al-Qur'anul Karim mengajarkan kepada kita wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi bighairi ilm fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kita mencaci maki terhadap orang yang tidak menyembah kepada Allah. Mencaci maki terhadap sesembahan mereka. Maka mereka akan berbalik nantinya, takutnya mereka akan berbalik mencaci maki terhadap Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagaimana indahnya Al-Quran mengajarkan kita agar tidak terjerumus di dalam caci maki. Dalam sejarah Islam pernah terjadi konflik caci maki yang sangat luar biasa. Bang Reza kalau tiap Jumatan pasti sering dengar ya. Innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Setiap Jumat nih pasti pemirsa di rumah juga sering dengar ini pasti. Khotib pasti bawain ayat tersebut. Nah subhanallah ini ada cerita. Ternyata di zaman Bani Umayyah pernah terjadi caci maki di atas mimbar-mimbar Jumat selama 50 tahun. Bukan setahun 2 tahun, tapi selama 50 tahun. Yang isinya adalah caci maki terhadap Sayyidina Ali. Jadi ada konflik politik antara Bani Umayyah dan Sayyidina Ali, akhirnya melibatkan caci maki di atas mimbar-mimbar Jumat. Dan subhanallah, setelah 50 tahun Allah hadirkan khalifah yang sangat luar biasa. Siapa khalifah tersebut? Yaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Kita sering dengar mungkin ceritanya Umar ibn Abdul Aziz. Beliaulah yang sangat arif, yang sangat bijak, yang akhirnya merubah daripada keadaan caci maki di atas mimbar-mimbar Jumat, dirubah dengan ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Nah ini alhamdulillah akhirnya menjadi salah satu terobosan yang sangat luar biasa. Tapi perlu kita ketahui bahwa di sini penyebutan kita terhadap nama-nama para sahabat ini bukan kita ikut andil di dalam ibaratnya ghibah, ngomongin sini ataupun ngomongin sana ataupun ngikutin blog sini ataupun blog sana. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah bahwa wama jara bainas sahabina skutu anhu. Apa yang terjadi konflik antara para sahabat terhadap Sayyidina Ali, terhadap Sayyidatuna Aisyah dan lain sebagainya, kita diam. Karena apa? Karena ini bukan ranah kita. Mereka manusia juga sama kayak kita, terjadi konflik seperti biasa. Tapi ambil yang baik dari pelajaran tersebut. Dan juga bahaya caci maki adalah pendidikan moral kita terhadap keluarga. Kadang kalau kita ngomong kasar, akhirnya anak-anak kita ikut ngomong kasar. Orang-orang di sekitar kita ikut ngomong kasar. Nah makanya omongan-omongan yang kasar ataupun caci maki ini virus. Virus yang akhirnya merambah kemana-mana nih. Fulan akhirnya ngomongnya kenceng, fulan akhirnya ngomongnya kenceng dan lain sebagainya. Nah untuk menghindari hal tersebut bagaimana? Untuk menghindari caci maki adalah kita
mengeluarkan qaulan sadida, omongan yang tepat, omongan yang benar, omongan yang seandainya kita emosi, tadi Mas Reza kan nanya kalau Iya, kita lagi emosi gimana? ya. Kalau kita lagi emosi yang pertama kali perlu kita atur adalah napas kita. Nah, nafas gimana tuh? Bu? Karena apa? Karena nafsu itu erat kaitannya dengan nafas. Karena orang yang lagi marah itu napasnya tergopo-gopo. Tadi Oh iya. dipraktekin ya. Nah, Kesel gitu ya Bib ya. atur napas dulu yang baik, berpikir yang bijak, baru sampaikan. Baik. Insya Allah apa yang kita sampaikan tersebut mengena terhadap apa orang-orang yang ibaratnya yang mau kita maki nggak jadi insya Allah. Amin Amin. ya Rabbal Sehingga nggak ada lagi alamin. orang yang saling mencaci maki ya Bib ya. Betul, Masya insya Allah. Emang hidup itu damai aja, hidup itu indah aja jamaah. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu semuanya ya. Semoga kita terhindar dari dosa. Dan itu kita Amin. belajar pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita lanjut lagi. Ini ada parodi pasangan suami istri nih yang ketahuan berselingkuh. Aduh, kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Kamu chat siapa? Kok senyum-senyum gitu? Enggak, aku enggak chat siapa-siapa. Lihat. Deo, siapa cewek ini? Kok kamu manggil-manggil dia sayang? Cuman aku ya yang boleh manggil kamu sayang. Kamu kenapa sih? Kamu tahu nggak? Dewa ini yang selalu ada buat aku, selalu kasih perhatian buat aku. Nggak kayak kamu yang nggak ada waktu buat aku. Aku gunain waktu aku buat kerja, buat menghidupin kamu. Kamu gak bakal pernah ketemu sama cowok yang rela bekerja keras cuma buat menghidupin wanita yang gak tahu diri kayak kamu. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi. Tuh, gak boleh kayak gitu. Panggil-panggil sayang. Gorengan jatuh juga sayang. Ya kan? Ya, apalagi zaman sekarang nih ya. Ya Allah, ekonomi lagi pada sulit. Takutnya yang terjadi dalam hidup kita, suami udah bekerja keras. Tapi ternyata hasil yang diinginkan tidak tercapai. Akhirnya terjadi perpisahan atau perselingkuhan. Na'udzubillahi min zalik. Kita tanya sama Ustadz Maulana. Iya. Benar nggak sarang dosa yang keempat itu berhubungan dengan tayangan tadi Ustadz Maulana? Mau tahu? Mau banget. Dosa yang keempat, saran dosa yang pertama tadi adalah gibah. Gibah. Yang kedua namimah, Iya, adu domba. adu Yang domba. ketiga adalah mencaci maki. Mencaci maki. Dan yang keempat adalah Tedet, tedet. baik. Yang keempat adalah berkhianat. Baik itu terhadap pasangan, ianat kepada teman, ianat kepada negara, ianat kepada instansi, ianat kepada apapun. Makanya dan sesungguhnya Allah tidak meridhai tipu daya orang yang berkhianat. Apa maksudnya? Penjelasan dari ayat ini dari surah Yusuf ayat 52 disebutkan bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang khianat atas amanah yang diberikan padanya. Maksudnya apa? Akan terbuka aibnya sendiri. Akan diketahuan khianatnya itu. Orang yang berkhianat Allah tidak akan jaga dia. Sehingga khianatnya itu akan terbongkar. Lalu orang yang khianat itu tidak akan mendapatkan hidayah. Ini yang susah. Untuk mendapatkan hidayah berarti kembali kepada kebaikan. Ini susahnya karena keseringan berkhianat. Sehingga dia menganggap mudah segala sesuatu. Makanya kalau berbicara tentang khianat, Ibnu Abbas berkata, karena khianat itu ada beberapa macam. Yang pertama, khianat kepada Allah itu berupa perbuatan apa? Perbuatan yang dalam artian menyalahi aturan. Amanah kan? Bukankah alastu lirabbika, bukankah saya adalah Tuhanmu? Maka engkau diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Lantas engkau tidak menyembah. Ini amanah. Bukankah amanah itu diberikan kepada gunung-gunung menolak. Diberikan kepada benda-benda yang lain, makhluk Allah yang lain dan mereka menolak. Tapi kita sebagai manusia inilah dalam artian kita yang menerima. Yang kedua ada ihanat, yang kedua adalah ihanat kepada Nabi Allah. Apanya ihanat yang kedua adalah ihanat kepada Nabi Allah, ihanat terhadap apa yang diperintahkan Nabi, tapi justru melakukan apa yang menyalahinya. Maka Ibnu Abbas kembali mengungkapkan bahwa ihanat yang kedua adalah ihanat kepada Rasulullah berupa perbuatan meninggalkan sunnah-sunnah yang telah beliau gariskan dan melakukan maksiat terhadapnya. Mohon maaf ya. Aduh gimana mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Rasulullah.
Maka hianat yang ketiga adalah hianat terhadap amanah, yaitu amalan-amalan yang telah Allah percayakan kepada hamba-hambanya. Contoh, kita di Trans TV sudah diberi amanah untuk bawain materi ini, datang, tiba-tiba tidak nongol. Itu menyalahi amanah, hati-hati. Karena hati-hati ada bahaya. Kenapa Ustaz senyum-senyum? Kenapa Ustaz? Amanah. Bagus temanya ya. Jadi makanya kalau saya tuh aduh ini amanah bener nih. Iya. Makanya nih enggak semuanya orang diberi amanah untuk tampil di Islam itu indah. Ketika kita diberikan amanah untuk tampil kita betul-betul harus perbaiki. Dan mohon izin ini tanggung jawab bukan hanya di dunia tapi tanggung jawab kita sampai di akhirat. Ternyata ada pembelajaran untuk warning. Hati-hati, ternyata ada bahayanya orang-orang yang suka berkhianat. Kalau tadi di segmen sebelumnya saya sudah sampaikan termasuk bahagian daripada 4 dosa yang menyebabkan orang tersiksa di kuburan. Termasuk tadi pembohong, pengkhianat, namimah dan orang yang tidak suci pada saat dia buang air kecil. Hati-hati jangan sampai ada bonus yang keluar. Allah tidak menyukai orang yang suka berkhianat dan tergolong maksiat dan dosa. Karena kenapa? Asid hianatnya itu menghasilkan banyak dosa juga. Makanya masuk kategori saran dosa. Apalagi tidak ada imannya orang yang berkhianat. Pada saat dia berkhianat, imannya itu lagi tercabut. Maka orang yang berkhianat itu sebenarnya mengeluarkan imannya pada dirinya. Karena kenapa dia bisa berkhianat? Karena dia merasa dia tidak dipantau. Sementara orang yang beriman itu merasa diawasi. Maka hianat itu berakibat jelek dalam segala hal. Maka tergolong ciri-ciri orang yang memiliki sifat munafik. Aduh, na'udzubillahi min dzalik. Tadi apa aja Ustaz? Hianat kepada Allah, hianat kepada hianat kepada Rasulullah, Rasul, dan kepada amanat ya. amanah yang diberikan. Semoga itu semua bisa kita hindari jamaah. Terima kasih juga penjelasannya Makasih Ustaz banyak. Maulana, jazakallah khair. Kita lanjutkan lagi jamaah, kita masuk ke segmen yang tadi sudah kita janjikan di Memang opening. Ada, ini Apa kita itu, akan apa itu? berhubungan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan dari Jadi jamaah jamaah yang di rumah. rumah bisa langsung. Bisa langsung, seru banget kan kalau di Islam itu indah. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Sabahul khair. Halo Ustaz. Halo, alhamdulillah kita mau nyapa Alhamdulillah. nih penonton yang udah ngirimin pertanyaan ke sosial media. Tapi mudah-mudahan mereka nonton live Islam itu indah. Betul. Karena ada yang nanya di pertanyaan tapi nungguin jawabannya di kolom komentar juga. Iya, Enggak, kita mau jangan. jawabnya live nih. Langsung kita jawabnya live walaupun nanyanya di Instagram. siap. Langsung aku bacanya Coba Ustaz ya. boleh deh. Oke, aku buka dulu di Instagram Islam Cari dulu, itu Islam itu indah. Siap. Di postingan terakhir ya. Oke, boleh. Aku Ada cari enggak dulu. tuh pertanyaannya? Wah, banyak banget nih Ustaz. Banyak udah banyak Bang, banget yang nanya. Fans kamu kali. Oh, Fansnya Om Bukan Eza nih, fansnya pada Islam itu gercep indah banget pasti. nih. Oke, yang pertama nih aku bacain dari @yani.marliana. Tanya dong Ustadz. Siap, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kita kan warahmatullahi wabarakatuh. netizen, dosa gak sih kalau gibahin artis-artis? Thanks, semoga dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Menggibah itu kan sudah tadi definisi dari guru-guru kita. Bahwa gibah itu adalah menceritakan sesuatu yang seandainya orang itu mendengarkan maka dia tidak menyukai gitu. Betul. Seandainya orang itu mendengarkan, orang itu tidak menyukai. Tidak menyukai. Contoh misalnya ada sesuatu yang aku ceritain. Yang aku ceritain ini sebenarnya benar gitu. Oke. Benar. Tapi kalau Reza denger, Reza nggak Belum suka. tentu. Reza denger tuh, Reza nggak suka mendengarnya. Padahal tapi berita yang aku beritain itu adalah berita yang benar loh, Bagus, fakta yang loh, benar fakta. ya. Dan Oke, Reza yang pun benar. Reza pun mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang fakta. Tapi Reza nggak suka gitu Iya. mendengarnya, nggak menyukai. Berarti itu sudah termasuk ghibah. Ghibah. Dosa nggak sih menggibahi artis-artis? Apa bedanya artis dengan bukan artis gitu? Iya, benar. Sama-sama manusia Manusia. juga. Cuma ada juga yang tidak ini loh. Apa maksudnya? Emang mereka yang mau digibahin gitu. Iya. Emang mereka yang mau digibahin. Artinya ada juga yang memang bukan prestasi yang ditonjolin tapi sensasi. Sensasi. Jadi mereka memang memunculkan sesuatu supaya diceritain sama orang, supaya digibahin sama orang. Iya. Ini kan definisinya udah melenceng nih. Melenceng, Karena kalau betul. tadi definisi sesuatu yang tidak mereka sukai, kalau ini mereka sukai karena mereka mau naik dengan berita Sensasi tersebut, dengan sensasi tersebut. Jadi
subhanallah serba salah juga kita. Harus kita yang menahan diri. Ustaz, ya. Tapi ya udahlah, mending kalian menceritakan, misalnya nih kalian nonton bareng sama teman kalian, misalnya ada teman sahabat, udah nonton ini belum? Nonton itu yuk, bagus banget tuh pemerannya. Kamu tim apa? Kamu timnya Seo Dalmi atau timnya Korean drama gitu. Gak apa-apa kalau misalnya menceritain yang seperti itu karena itu adalah sesuatu film atau sinetron atau misalnya Korean drama, menceritakan itu aja daripada menceritakan yang lain lah ya, Ustaz, aib ya. orang lain. Kita belum tentu kita terjaga dari aib juga gitu. Iya, Subhanallah. masih banyak pembahasan-pembahasan lain lah ya daripada kita harus membahas orang lain. Mending ceritain tadi Islam itu indah itu bahas apa sih? Iya, Gitu, ilmu-ilmunya ya. siap. Next. Oke, next kita ke pertanyaan yang kedua. Wah, ini agak panjang nih. Dari @rina.agustin_99, username-nya juga Wow. panjang ya. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika perasaan rindu ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW hadir dalam hati, rindu yang teramat sangat, rindu ingin bertemu, saya selalu memejamkan mata dan membayangkan seakan-akan beliau sedang berada di samping atau di depan saya. Sambil menangis saya seakan menceritakan tentang keadaan diri saya. Kira-kira itu boleh nggak Ustadz? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma Muhammad. sholli alaihi. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda membayangkan? Kalau Anda sering membaca sirah nabawiyah dan Anda tahu ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya Anda tahu bagaimana bentuk jidatnya Rasulullah, dahinya, bagaimana bentuk Rambutnya. jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana merahnya bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mata beliau bagaikan rembulan, bagaimana bentuk alisnya, bagaimana bentuk hidung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rambutnya bagaimana panjangnya. Andai kita sudah belajar itu semua, sirah itu semua, silahkan Oh, nggak apa-apa ya. berimajinasi, akhirnya berimajinasi dia, dan Rasulullah itu memang bisa muncul di dalam mimpi seorang yang beriman gitu. Apalagi dalam kerinduannya itu memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka it's okay. Yang penting jangan berhayal sesuatu yang memang kita tidak tahu nih. Misalnya nih ada orang, saya semalam bermimpi Rasulullah SAW, tapi pas ditanya dari mana kau tahu kalau itu Rasulullah. Nah. Memang ada riwayat mengatakan Rasulullah jin itu tidak bisa menyerupai, jin itu bisa menyerupai semuanya. Ketika masuk ke dalam mimpi seseorang, setan itu bisa menyerupai semuanya. Bahkan dia bisa berpura-pura sayalah Allah. Iya, bahkan dia bisa berpura sayalah malaikat Jibril. Tapi mereka tidak bisa berpura-pura menjadi Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu dia berpura-pura atau enggak? Kalau kita nggak pernah membaca sirah nabawiyah, kalau kita nggak pernah kenal siapa itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mah banyak kan teman-teman lebih kenal K-pop daripada Rasulullah SAW, ciri-cirinya. Jadi harus kita tahu bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana pakaian kesukaan Rasulullah adalah pakaian warna putih, ya, kemudian benar, ada warna hijau, gitu. Jadi subhanallah. Harus seperti banyak itu. lebih tahu justru ke Rasulullah dulu baru yang lain ya Ustaz ya. Siap. Dan dibayangin juga nggak apa-apa. ya. Baik. Ini Oke. masih ada waktu nggak nih? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga boleh? Pertanyaan ketiga ya. siap. Oke, dari @humairo@azahra.71 tanya dong Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam apakah warahmatullahi menonton film drama Korea itu dosa Ustaz? Soalnya saya pernah dengar kalau menonton itu buang-buang waktu dan sia-sia Ustaz. Mohon penjelasannya. Anda yang tahu, apakah Anda membuang-buang waktu atau tidak? Oh iya Kalau saya juga. begini, kalau saya sudah nonton satu episode, saya usahakan saya baca 1 juz, gitu. Jadi seimbang. Saya nggak mau mengharamkan buat teman-teman nonton Korean drama, tapi kasih target. Setiap Anda nonton satu episode, usahakan baca 1 juz daripada Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, saya jawab singkat aja. Jadi motivasi aja gitu. Nah sekarang gantian, aku nanya sama Reza nih. Ngerasa nggak kalau zaman sekarang ini banyak berita hoax? Oh iya banyak sekali. Aduh subhanallah. Jadi orang-orang kita itu senang mendengarkan berita hoax. Iya. Jadi sebenarnya apakah cara membedakan antara berita hoax dengan berita benar itu bagaimana? Dan apakah kita berdosa ketika kita mendengarkan atau berita hoax sampai tersebut, nge-share berita tersebut? Iya disebarkan ya. Itu gimana Ustadz? Aku biasanya sih ngecek dulu sumbernya biasanya. Sumbernya kredibel atau tidak. Tapi menurut Ustadz gimana? Menurut saya sendiri. Kalau menurut saya panjang penjelasannya. Jadi jangan sekarang Jangan setelah yang sekarang satu ya, ini oke, aja. oke. Oke, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.